saya Adila Nur Fitriani beserta rekan saya Lestari dan Angelina. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kemiskinan dan strategi untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, ada pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang itu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal, tempat tinggal, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan. Selanjutnya, kemiskinan ini dibagi menjadi 2, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif yaitu adalah di mana taraf hidup seseorang serba kekurangan atau tidak mempunyai harta benda. Nah, sedangkan secara kualitatif ialah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Selanjutnya ada pengertian kemiskinan menurut para ahli. Yang pertama ada Sorjono Sukanto. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan ialah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua ada menurut Suparlan. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kemiskinan menurut para ahli. Yang ketiga, prediman. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Yang keempat, Fakturaman dan Marcelino Molo. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang yang sering disebut dengan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Yang kedua, kemiskinan absolut. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Yang kelima, kemiskinan struktural. Yang keenam, kemiskinan kultural. Faktor penyebab kemiskinan ada 13 faktor. Yang pertama, angka pengangguran tinggi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, faktor malas bekerja. Yang kelima, beban keluarga. Yang keenam, tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketujuh, distribusi yang tidak merata. Yang kedelapan, dampak kemiskinan. Yang kesembilan, angka kematian yang tinggi. Yang kesepuluh, kriminalitas meningkat. Yang ke-11, akses pendidikan tertutup. Yang ke-12, pengangguran yang sedemikian banyak. Yang terakhir, yang ke-13, munculnya komplikasi. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi kemiskinan. Untuk penanggulangan kemiskinan itu ada 4 strategi. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran warga. Antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kemudian, ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan air bersih, pemberian seragam gratis, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien yang berada di rumah sakit, PEMSIMAS, dan pendampingan operasi katarak.
Strategi kedua, yakni meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, di mana bentuk kegiatan berupa bantuan pupuk untuk petani kopi, bantuan ternak kambing, bantuan kube bagi keluarga miskin, lalu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat, pengembangan lumbung pangan bagi warga serta pelatihan bagi warga binaan serta pembinaan sablon. Strategi ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri argo, pembinaan dan pengembangan BUMN Pekon, pengembangan wirausahaan, serta sertifikat produk industri. Yang terakhir, untuk strategi penanggulangan kemiskinan yaitu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Antara lain yang sudah dilakukan, koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten melalui TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, serta melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin. Sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum.